Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan yang enak, lembut, serta manis, yaitu mandava. Ini mandava itu enak banget teman-teman. Jadi untuk bagian bawahnya itu dari pisang kepok, serta bagian atasnya itu bubur sumsum yang dibuat manis gitu. Seperti biasa untuk bikin camilan yang enak ini bahannya mudah serta rasanya juga enak. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat mandava. Bahan utamanya adalah pisang kepok. Ini meskipun seperti ini dia nggak busuk ya teman-teman, tapi bisa digunakan. Kita gunakan sebanyak 8 buah pisang kepok. Kemudian lanjut ke bahan-bahan yang lainnya, yaitu 2 butir telur utuh. Ini saya menggunakan ukuran sedang dan ini suhu ruang ya teman-teman. Jadi dari kulkas saya diamin dulu di luar sekitar 30 menitan. Nah, ukurannya sedang seperti ini. Kemudian 70 gram gula pasir atau sekitar 6 hingga 7 sendok makan. Setelah itu ada vanila bubuk, saya menggunakan setengah sendok teh vanila bubuk seperti ini banyak banget ditanyain mereknya. Kemudian 250 ml santan, ini sebenarnya dari santan kental instan saya campur hingga mencapai 250 ml. Kemudian ini saya siapkan juga tempat tahan panas, ini untuk menaruh adonannya nanti ya, untuk mengukusnya langsung aja di cup seperti ini. Oke, itu dia bahan-bahannya. Gimana? Sangat mudah sekali kan untuk bagian bawah mandavanya. Nah, untuk gula pasirnya bisa disesuaikan aja. Kalau misalnya nggak suka terlalu manis, boleh dikurangin. Kalau misalnya ingin sangat manis, boleh ditambah. Tapi menurut saya untuk 7 sendok makan aja udah pas. Oke, lanjut kita ke cara membuatnya. Langkah yang pertama, kita panaskan dulu kukusannya supaya nanti ketika bahan mandavanya udah selesai, bahan bawahnya udah selesai, kukusannya udah siap untuk kita gunakan atau udah mendidih. Kemudian selanjutnya kita akan haluskan semua bahan-bahannya jadi satu. Kita campur semua bahan jadi satu. Di sini saya menggunakan chopper Mitsubishi. Kemudian saya menggunakan jar yang besarnya, lalu blade-nya saya gunakan semuanya. Nah, ini pisang kepoknya saya lepas semuanya, ada 8 buah pisang kepok. Ini benar-benar matang ya teman-teman. Kelihatan kan untuk pisang kepok yang sampai coklat seperti ini, dia nggak busuk tapi masih tetap bisa digunakan seperti ini. Setelah kedelapannya sudah selesai, kita kupas, kemudian kita masukkan 2 butir telur utuh. Setelah itu gula pasirnya kita masukkan. Lalu vanila bubuknya, untuk vanila bubuk ini bisa sesuai selera, boleh digunakan, boleh tidak. Selanjutnya ada santan, ini santannya 250 ml, kita masukkan semuanya. Kemudian kalau udah masuk semua bahannya, kita haluskan hingga benar-benar halus untuk adonannya ini. Setelah kita haluskan, kita masukkan ke dalam cup yang udah kita siapin tadi. Kita lepas dulu blade-nya, kemudian kita tuang secukupnya atau sekitar 3/4 cup. Karena ini nanti akan dikukus, pastikan cupnya ini benar-benar tahan panas ya teman-teman, supaya nanti kalau dikukus dia tidak mudah meleleh. Oke, semuanya udah penuh seperti ini. Ini isinya 3/4, kelihatan banget penuh seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan kita kukus. Di sini akan saya kukus selama 30 menit. Kalau misalkan teman-teman takut untuk bagian airnya menetes ke dalam bagian adonannya, jangan lupa tutupnya dialasin dengan kain supaya dia nggak menetes ke bagian adonannya. Nah, seperti ini semua bahannya udah saya masukkan. Kemudian ini akan saya tutup. Selanjutnya, sekitar 15 menit mengukus adonan ini, kita langsung bikin untuk bagian atas mandavanya. Jadi nanti ketika bagian bawahnya udah matang, bagian atas mandavanya atau bagian buburnya ini juga udah selesai. Tinggal langsung kita tuangin. Yang pertama kita siapin 2 sendok makan tepung beras. Ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengambil 2 sendok makannya. Kemudian siapkan juga 1 sendok makan gula pasir, 300 ml santan, ini dari santan kental instan. Kemudian saya tambahkan air hingga mencapai batas 300 ml. Kemudian 1 sendok teh garam. Selanjutnya bahan yang terakhir adalah 2 sendok makan kental manis putih. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan kental manis putih pun nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi di sini buburnya memang dibikin agar dia manis. Jadi bukan yang gurih seperti bubur sumsum biasanya ya teman-teman. Oke, itu dia bahan-bahannya untuk membuat bahan bawah mandavanya. Sangat mudah kan? Langsung aja kita ke cara membuatnya.
Yang pertama, santannya kita akan campurkan dengan 1 sendok teh garam atau bisa disesuaikan selera. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh peres seperti ini. Kemudian saya tambahkan gula pasir 1 sendok makan, sebanyak ini jadi agak munjung dikit. Setelah itu tepung berasnya saya gunakan sebanyak 2 sendok makan, seperti ini. Dia nggak terlalu munjung ya teman-teman. Selanjutnya setelah tepung beras masuk, kita masukkan kental manis putihnya. Kalau udah masuk kental manis putih berarti bahan semuanya udah masuk ya. Langsung aja ini kita aduk semuanya hingga benar-benar merata. Perhatikan ya teman-teman, ini harus benar-benar rata supaya nanti tidak ada bagian yang bergerindil atau mengumpal-ngumpal. Kalau udah tercampur rata semuanya, langsung kita tuang ke dalam wadah untuk dimasak. Baiknya sih menggunakan wadah yang agak lebih tinggi ya teman-teman. Kalau menggunakan teflon seperti ini, biasanya dia akan mudah tercecer kalau kita tidak hati-hati. Kemudian kalau udah seperti ini, kita masak dengan api sedang ke kecil hingga dia matang. Untuk memasaknya ini kita aduk dengan cepat ya, supaya dia benar-benar tidak bergerindil. Ini tadi saya kelewat sebentar gitu udah bergerindil seperti ini. Tapi langsung aja saya aduk dengan cepat seperti ini. Kalau udah mengental dan mendidih, jangan langsung dimatikan, tapi kita masak dulu aja sebentar menggunakan api kecil supaya dia benar-benar matang dan nggak bau tepung beras yang mentah gitu. Kalau udah matang seperti ini, nah dia seperti ini, langsung aja ini kita matikan apinya. Lalu kita langsung lihat untuk bagian kuenya ini pas. Jadi setelah bubur matang, pas banget 30 menit adonan kuenya ini udah selesai. Kemudian kita angkat, lalu kita sisihkan. Langsung aja kita tuang cepet tuh untuk bubur yang udah kita bikin tadi. Ini masih panas kan, langsung aja kita tuang di atasnya seperti ini. Semuanya. Setelah menuang bubur ini saya tidak mengukus lagi. Kalau misalkan mau dikukus lagi biar set, jadi dia nggak mudah lepas gitu untuk lapisannya. Kalau di sini saya nggak kukus lagi karena ini udah bentar aja udah habis di rumah. Kemudian ini akan saya ratakan aja di sini. Jadi kalau misalnya mau dikukus lagi, setelah diratakan seperti ini, kukus aja sekitar 15 menit. Kemudian bisa diangkat lalu didinginkan. Kalau saya di sini tidak dikukus lagi. Jadi semuanya ini akan saya biarin dingin dulu. Kalau udah dingin, saya tutup. Nah, untuk makan mandava ini menurut saya lebih enak kalau dia disajikan dingin. Jadi setelah saya tutup seperti ini, saya masukin kulkas dulu. Kemudian nanti kalau udah dingin bisa saya keluarin dan saya nikmatin. Nah, ini udah keluar dari kulkas. Ini enak banget. Dingin, manis, lembut, semuanya jadi satu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Oke, ini dia udah jadi. Kemudian ini juga udah saya dinginin. Sekarang akan saya cicipin dulu. Ini enak banget dan ini lembut banget, apalagi kalau disajiin dingin kayak gini. Coba deh perhatikan ya. Kita ambil dari sebelah sini. Wow. Ini enak banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak kemanisan sama sekali. Enak. Kayak gini. Serius ini enak banget. Jadi dari bagian atas sama bagian bawah itu pas banget kombinasinya. Jadi ada dua bagian gitu, ada dua sisi. Yang satunya adalah pisangnya, kemudian yang satunya ini adalah buburnya. Ini enak banget sih, pas banget. Apalagi disajiin dingin kayak gini. Mantap. Nah, bangun tidur, adik mau cobain mandava. Jadi bagian bawahnya ini pisang dan bagian atasnya ini buburnya. Dan ini tuh enak banget. Cobain ya, adik. Jadi tuh enak banget buat disuapin ke anak bayi maupun dimakan yang lebih tua juga bisa. Ini enak banget, gampang juga bikinnya. Tepuk tangan dong. Bisa nggak tepuk tangan? Bangun tidur, ku terus makan. Senyum aja deh. Senyum. Mana senyumnya? 1, 2, 3, senyum.
Bangun tidur masih ngantuk ya. Masih ngantuk tetap. Enak ya dek ya. Dah, jangan lupa cobain di rumah untuk bikin mandava. Iya, lagi ya. Astagfirullah, coba lihat deh. Itu sendoknya. Astagfirullah, itu cuman 4 kali doang kalau sama ayam mah. Saya makan Nogosari. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain mandava ini di rumah. Ini enak banget, bahannya mudah, caranya juga mudah, rasanya pun sangat enak banget. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.